akibat penerapan PPKM darurat. Penutupan pintu tol Pejagan Pemalang Brebes ini, kendaraan truk bus antar kota, antar provinsi, dan mobil pribadi diputar balikkan petugas. Akibat penutupan jalur, antrian kendaraan terjadi hingga titik pemeriksaan. 3 pintu tol yang dapat dilalui kendaraan esensial dan kritikal, diantaranya Brebes Timur, Brebes Barat, dan Pejagan. Bongkarannya mana? Bongkaran ini Rembang apa? Ini tujuannya kan Demak. Ya. Nah, surut. Bagaimana penyekatan dan penanganan pandemi di Jawa Timur? Kita berbincang dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, dan epidemiolog Universitas Airlangga, Windu Purnomo. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke Mas Emil dulu. Juga Pak. Ya. Emil. Mas Emil, peningkatan pasien positif di Jawa Timur hari-hari ini seperti apa? Ya, baik. Mungkin banyak yang mencermati bahwa dalam 4 hari terakhir, ada lonjakan kasus yang luar biasa. Jadi dari 2.000-an menjadi 6.000, 7.000, dan sekitar 8.000, 7.000 lagi sekarang. Ini memang merupakan suatu langkah yang kita ambil untuk memastikan kehandalan data epidemiologi. Kita tidak akan bisa merencanakan penanganan, memonitor, memantau kalau datanya saja tidak kemudian bisa diandalkan atau tidak akurat. Kita mencermati bahwa angka yang dirawat di rumah sakit mencapai 84% dari total kasus aktif. Ini padahal biasanya angka berkisar 20, 30, sampai 40%. Nah, itulah sebabnya kemudian setelah dicermati sistemnya, dilakukan sistem auto-release, sehingga kita tidak hanya mengagregasi data dari kabupaten kota, karena selama ini yang punya otoritas untuk menyetor data adalah kabupaten kota. Nah, di sini diperoleh hasil. Ini yang di satu sisi mungkin kelihatan sangat tinggi, tetapi ini menggambarkan 2 hal. 1, akurasi data, 2, kegigihan melakukan tracing. Oke. Nah, tracing ini sekarang juga ada 2 kebijakan. Ada satu yang pasti pakai PCR, ada yang satu sudah melakukan publish data berbasis antigen. Ini pernah dilakukan Lumajang beberapa waktu lalu, dan hari ini data misalnya Kabupaten Nganjuk 515, baru saja PLT Bupati Pak Marhen Jumadi ini menyampaikan bahwa memang data ini merupakan hasil dari tracing yang dilakukan ke 2.000 subjek tes, dan diperoleh angka tersebut berdasarkan hasil antigen. Jadi angkanya kelihatan naik, tetapi itu juga refleksi dari kegigihan tracing dan juga keakuratan reporting data. Baik, saya ke Pak Windu. Pak Windu, tadi kata Mas Gubernur, Mas Wagub, kehandalan data epidemiologi. Apakah data-data yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi itu memang harus seperti itu cara penanganannya? Ya, betul. Jadi apa yang disampaikan Pak Emil benar. Jadi Jawa Timur, dan ini tidak khas Jawa Timur ya. Jadi sejak beberapa hari yang lalu, memang Jawa Timur seakan-akan muncul kasus yang tinggi ya, tetapi itu bukan karena penularannya tiba-tiba melonjak begitu, bukan ya, tetapi karena datanya menjadi lebih bagus ya, datanya menjadi lebih bagus. Jadi yang dulu unreported-nya tinggi sekali, sekarang berkurang. Sekarang makin mendekati kenyataan gitu ya. Jadi itu yang benar. Jadi kita tidak usah terlalu kaget kalau data itu lebih tinggi, dalam arti bahwa kita mampu mendeteksi lebih banyak. Karena kan yang paling penting di dalam penanganan pandemi itu adalah mencari kasus, ya, menemukan kasus supaya bisa diisolasi sehingga tidak menjadi penular bagi untuk orang yang sehat gitu. Tapi Pak Windu, jadi itu menjadi lebih tepat gitu ya. Jadi Pak Windu, kalaupun tracingnya tinggi, kalau warganya tidak banyak yang terpapar, tentu tidak tinggi juga angka positifnya. Betul, nah itu makanya kita harus lihat ya. Pertama kan data epidemiologi harus bagus dulu, ya. Tetapi kan ini juga menunjukkan bahwa memang penularan di masyarakat juga tinggi, tapi bukan kemudian tiba-tiba melonjak tinggi begitu sekian kali lipat dah, ya. Tidak begitu. Nah, tetapi kita yang harus kita lihat sekarang adalah positivity rate, nah gitu ya, positivity rate. Positivity Jatim ya itu memang masih 30 sekian %. Nah, dan itu angka yang tinggi. Meskipun dibandingkan dengan angka Jabar lebih tinggi Jabar ya, tetapi itu menunjukkan bahwa
level epidemiologi ya, level risiko di Jawa Timur memang masih very high incidence ya, very high risk gitu ya. Oke. Dan itu yang harus diperhatikan ya, karena apa? Meskipun ini temanya kan tentang mobilitas ya, memang mobilitas menurun ya di Jawa Timur, tetapi tidak signifikan ya. Di Jawa Timur itu apalagi Kota Malang ya, Kota Malang ini mobilitasnya paling rendah penurunannya. Baik. Ya, nggak tahu ini harus diapain itu ya. Baik, Pak Windu. Yang daerah-daerah lain lebih baik gitu, lebih baik. Saya ke Mas Emil dulu. Mas Emil, tadi kata Pak Windu very high risk sebetulnya di Jawa Timur itu. Kalau kita lihat sekarang sedang berlangsung PPKM, apa kira-kira yang tindakan atau langkah yang diambil untuk menekan penyebaran positif COVID ini? Ya, pertama-tama sebagai pimpinan daerah tentu kita membangun sebuah optimisme, keyakinan, tetapi bukan dengan cara menyembunyikan fakta. Ya, jadi kalau dikatakan very high risk, ya very high risk. Tetapi ada langkah, ada banyak langkah, banyak yang bisa kita lakukan. Dan tentunya saya dengan tim kita berjibaku, kita melihat banyak yang berjuang untuk mengamankan pasokan oksigen, kemudian obat, dan lain sebagainya. Kita ini angka 4 hal sekarang. Kita ini ada kelangkaan oksigen, ya. Karena apa? Karena sekarang makin banyak pasien yang gejala simptomatiknya tuh salah satunya turunnya saturasi oksigen. Ya. Dan dibandingkan yang dulu, mungkin ini varian baru memang gitu ya. Yang kedua adalah kelangkaan ventilator ICU. Ya, jadi ruang ICU kalau sudah sampai membutuhkan ventilator, yaitu tidak ada keterbatasan. Yang ketiga, tenaga kesehatan. Yang ada saja banyak yang terpapar. Makanya kita merekrut besar-besaran. Yang keempat, ya, disinilah baru kita bicara mengenai tempat tidur. Ya, kita bicara mengenai. Nah, inilah kelangkaan yang kita hadapi sekarang, yang kita berusaha tangani satu persatu semuanya. Nah, apakah PPKM darurat ini penting? Iya, karena ini menahan di hulu. Ya. Nah, cuman tadi mobilitas, memang ada rumusnya, mobilitas harus bisa, kalau kita selalu mengutip kata-kata Pak Windu ini, kalau bisa 70% orang di rumah, yang di luar itu 30%. Nah, itu memungkinkan nggak? Ini akan sangat, sebenarnya kita berusaha memilah begini, kita tahu mencari nafkah adalah hal yang mulia. Ya. Dan apakah pemerintah bisa menggantikan nafkah? Jujur, ya nggak mungkin. Tetapi minimal menjaga mereka yang paling rentan tidak kelaparan, itulah objektif kita hari ini. Itulah kenapa 8% dari dana desa seharusnya dialokasikan untuk itu. Kalau untuk tenaga kesehatan, obat, vitamin, yang pusing itu mikirin biar pemerintah pusat. Kenapa dan kami. Seharusnya, Mas Emil? Mas Emil bilang seharusnya. Apakah sekarang tidak jalan seperti itu? Dari 8.000 kurang lebih ya desa, 7.700 desa di Jawa Timur, baru 2.500 yang mencairkan dana desa tahap 2. Baik. Ya. Nah, padahal dari 3 tahap dalam setahun ini sudah mau bulan Agustus. Ini harus dipercepat dan disalurkan dalam bentuk sembako. Ada warung kopi, dia nggak bisa buka. Ada pegawai warung makan nih tiga-tiganya. Itu harus dikasih makanan. Oke lah, kalau dia mungkin hal-hal yang sifatnya sekunder kita nggak bisa support. Tapi kalau makanan, dia nggak boleh kelaparan. Ini situasinya yang harus kita lakukan hari ini. Nah, tapi tadi kita baru rapat dengan Pak Menko Marves, ya, dengan Menteri Perindustrian, sepertiga ekonomi Jawa Timur ini yang menopang gitu ya, denyut nadi ekonomi itu adalah manufaktur. Ada 4.008 perusahaan yang memperoleh izin operasional dan mobilitas kegiatan industri. Karena mereka esensial dan kritikal. Nah, ini kalau di daerah kayak Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Gresik, Surabaya, memang itu nggak bisa tutup ya. Nah, kalau itu mungkin kita bisa maklumi, tadi sudah disepakati. Tapi kalau yang memang saya tadi ketemu di rest area, di tol, Madiun, ada keluarga, ada keluarga lagi di situ. Saya sadar, oke, dia bukan mau makan melanggar aturan, tapi yang namanya orang dari Jakarta menuju Surabaya di rest area pasti dia perlu istirahat. Tapi saya tanya, mau ngapain sih jalan jauh-jauh? Nggak ada apa-apa, Pak, cuma ada acara. Loh, PPKM darurat ngapain ada acara? Ternyata mau lebaran haji di Madura. Nah, yang gini-gini yang harus dan ini untuk di Jawa Timur, karena lebaran haji ada daerah-daerah tertentu yang merasa penting, ini harus diwaspadai, Mas Emil ya? Saya langsung tanya ke polisi, boleh nggak ini aturannya? Saya kontak Pak Wakapolda, saya tanya tadi Pak Kapolda, tidak. Itu tidak boleh. Dan kita tahu bahwa salah satu yang dikhawatirkan adalah adanya orang-orang yang lolos mudik kemarin juga yang menyebabkan mobilitas tinggi dan barang terjadi. Mas Emil, apa yang dilakukan oleh Jawa Timur mudah-mudahan jadi pelajaran untuk Indonesia. Terima kasih Mas Emil, terima kasih Pak Windu. Selamat malam.
Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat memaksa melintasi pos penyekatan dengan memarahi polisi yang berjaga. Ainus Prime segera kembali.